Oke, baik. Selamat siang, Pak Suyoto. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya tentang grafika komputer pada semester 6 ini. Nama saya Jovan, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Jovan Cundana, NPM 1807097784. Oke, pada agenda presentasi kali ini, poin-poin yang ada di dalam presentasi saya yaitu pertama adalah pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean TV dan figura, pengkodean 4 almari, pengkodean meja, pengkodean sofa, pengkodean kubus 3 kotak, dan pengkodean 3 objek tambahan, yaitu ada kulkas, pot, dan bunga. Yaitu di sini adalah penggabungan semua objek dan penutup. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu adalah pendahuluan. Oke, jadi ini adalah hasil dari tugas besar Grafkom yang telah saya buat. Di sini ada 4 lemari yang berwarna abu-abu, biru tua, warna pink, dan warna merah. Ini ada 4 lemari. Ada 2 sofa, sofa kecil 1 dan sofa kecil 2. Ini ada sofa besar, ini ada pot, ini ada bunga, ini ada kulkas, ini ada TV, ada meja, ada kubus 3 kotak di bawah meja ini, dan figura, dan juga atap, ada lantai juga. Ada dinding kiri, dinding kanan, dan dinding belakang. Seperti itu. Oke, kita masuk ke codingan yang pertama, yaitu codingan ruang tamu. Nah, jadi seperti yang pertama tadi saya bikin adalah lantai. Di sini ada lantai teksturnya dan juga ukurannya menyesuaikan. Dan di sini saya juga membuat atap dari ruangan tersebut, seperti yang dilihat ya, seperti atap ini. Ini lantainya tadi. Dinding belakang, nah ini dinding belakang. Ukurannya seperti ini, menyesuaikan dengan platform yang telah saya buat, yaitu di dinding kanan, ada dinding kiri, dan ini juga ada, ini adalah penggabungan dari pengkodingan semua dinding ini, sehingga bisa dijadikan satu seperti ini ketika di run nanti. Dan ini adalah codingan di dalam mainnya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke TV dan figura. Nah, pengkodean TV cukup simpel ya, karena hanya persegi saja di situ diam dan berada di atas meja. Oke, seperti ini. Lalu ini ada figura yang terletak di atas. Ini adalah untuk mendefinisikan fungsinya, figuranya. Oke, terus di sini adalah penjalanan fungsi TV dan figuranya di dalam main. Oke, kita masuk ke dalam pengkodean 4 almari. Di sini ada 2 jenis almari yang saya masukkan, yaitu lemari kiri depan dan lemari kiri belakang. Ya, lemari kiri depan dan lemari kiri belakang. Oke. Nah, jadi inilah pengkodeannya. Pengkodean untuk pengkodean almari semua sama, yang berbeda di bagian peletakan saja, bagian X, Y, dan Z-nya saja. Seperti ini codingnya, dan itu sama semua. Dan ini adalah pengkodean almari untuk lemari kanan depan dan lemari kanan belakang, yaitu kanan depan dan kanan belakang. Ini dia. Oke. Nah, codingannya juga sama, hanya berbeda di bagian X, Y, Z-nya saja. Seperti ini. Ini adalah pengkodean 4 almari di dalam main, seperti ini. Oke. Kita masuk ke dalam pengkodean meja. Nah, pengkodean meja ini saya sudah membuat 2 komponen. Yang pertama ada meja dan kaki meja. Meja yang saya buat ini adalah maksudnya persegi panjang di atas meja, yaitu bagian ini, yang atasnya ini. Ini atas ini dengan kaki meja ini adalah 2 komponen yang berbeda. Jadi itu 2 code yang terpisah. Jadi pertama mejanya dulu, yaitu yang di atas ini. Yang atas di bawah TV pas ini. Nah, ini pengkodingannya. Bentuk segi panjang, kanan untuk bagian sisi bawah, kanannya, kiri, belakang, depan, dan atasnya. Dan ini adalah tekstur make mejanya ya. Ini make meja, baru make mejanya saja. Lalu kita masuk ke pengkodean meja yang selanjutnya, yaitu adalah kaki meja. Nah, di sini kaki meja ada bagian-bagiannya, menyesuaikan dengan ukurannya. Lalu di sini adalah pendefinisian semua struktur ini dimasukkan ke dalam sini untuk membuat 4 kaki sebenarnya. Cuman kaki yang belakang kedua itu arahnya sama. Jadi mereka terlihat seperti 2, sebenarnya itu adalah 4. Seperti itu.
Dan ini adalah proses penjalanan pengkodean meja dan kaki mejanya di dalam main, seperti ini. Jadi hasilnya akan keluar seperti ini kaki mejanya. Sebenarnya ini ada kaki meja lagi di belakang, cuman itu seperti tidak terlihat, sebenarnya ada. Seperti itu, karena mereka jaraknya sama. Oke, kita masuk ke pengkodean sofa. Nah, ini adalah sofa kecil satu yang ini, dan ini 2, sofa kecil satu yang ini. Nah, ini pengkodean sofa kecil 1, menyesuaikan. Di sini ada bagiannya, saya bikin bagian depan, belakang, kiri, kanannya, lengan, tangan kanannya, tangan kiri, dan juga sandarannya, dudukannya, dan juga atasnya, seperti itu. Dan ini adalah pengkodean sofa kecil 2, yaitu yang di depan ini sofa kecil 2. Ya, di sini bagiannya sama persis seperti bagian kode sofa kecil 1, namun berbeda hanya di peletakan X, Y, Z-nya saja. Di situ. Oke, seterusnya ini sini adalah pengkodean sofa utama. Sofa utama adalah sofa yang besar ini. Ini hanya satu biji sofa besar, sofa utama. Nah, pengkodeannya seperti ini, ada bagian sama, depan, belakang, kiri, kanan, lengan, tangan kanan, tangan kiri, sandaran, atas, dan dudukan. Seperti itu. Lalu di sini adalah, nah ini adalah penggabungan dari semua fungsi sofa ini. Fungsi sofa kecil 1, kecil 2, dan sofa utama di dalam satu fungsi besar. Dan ini adalah proses pemasukan sofa di dalam main-nya. Habis itu yang ini adalah pengkodean kubus 3 kotak. Nah, di sini ada if else dengan for, ini adalah untuk memunculkan 3 kotak. Ini adalah proses munculan 3 kotak. Dan juga di sini else-nya ada depan, belakang, kiri untuk pembagian penyusunan pembuatan kotaknya, tiap struktur kotaknya. Ini adalah untuk mengeluarkan itu sebanyak 3 kotak. Nah, seperti gambar ibu ini ada 3 kotak. Nah, itu terbentuk karena ini, dan else-nya ini adalah jika belum ada maka dia akan terbentuk dulu kotak-kotaknya ini satu persatu dengan sesuai dengan struktur-strukturnya terisi semua. Bagian atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, seperti itu. Lalu di sini adalah pengkodean untuk memasukkan gambarnya. Kemudian untuk masukkan gambarnya seperti itu. Jadi gambar kubus yang tadi ini yang pembuatan satu kotak tadi, nah, baru dimasukin ke dalam fungsi besar, yaitu fungsi gambarku ya. Nah, di gambarku ini ada gambar kubus-kubusnya semua. Terus setelah ini digabungkan 3 kotaknya, baru adalah gambar-gambar dimasukin melalui load texture yang gambar besar ini. Jadi dijalankan hanya gambar yang ini. Ini di sini masih proses kotak kosong. Masih proses kotak biasa, disinilah baru proses untuk pemasukan gambar di tiap 3 kotak itu. Jadi 3 di sini adalah 3 gambar kotak ini. Ada 3 gambar pola yang berbeda ya, di sini warna biru, warna merah, dan ini gambar saya. Seperti itu. Di sini baru prosesnya. Oke, kita lanjut ke pengkodean 3 objek tambahan. Yang pertama ada kulkas. Nah, di sini saya pembuatan kulkas. Untuk pembuatan kulkas sebenarnya untuk ukurannya sebenarnya sama. Saya hanya menggeser posisi si lemari saja. Dia sama seperti lemari. Tapi saya mendefine-nya sebagai kulkas. Seperti ini. Sebenarnya dia sama seperti yang lemari kanan depan ini. Namun saya mendefine-nya dengan membuat bentuk kulkas untuk objek baru. Seperti itu. Oke, yang kode ketiga adalah pot. Nah, di sini ada pot yang warna abu-abu, ini adalah pot di tengah. Untuk objek baru kedua ya, ini adalah pot. Ya, objeknya sama, saya yang berbeda persegi panjang kecil, yang berbeda hanya di bagian status ukuran. Di sini saya membuat supaya pot itu bisa menjadi lebih kecil dan berada di tengah. Bisa seperti itu. Yang ketiga adalah pengkodean bunga. Nah, pengkodean bunganya ini sebenarnya adalah struktur kotak ya, kotak persegi panjang biasa. Namun saya memasukkan pola bunga supaya ini terlihat seperti pot dan bunga, seperti itu. Dan ini adalah proses define mereka di dalam main, seperti ini, kulkas, dan ini sesuai strukturnya. Dan ini juga angka yang membuat si pot itu bisa di tengah, dan bunga juga letaknya bisa di sana. Saya menggunakan X, Y, Z di sini. Dan ini adalah codingan, selanjutnya masukin penggabungan ke semua objek. Nah, di sini adalah codingan untuk semua objek, pengkodian untuk semua objek. Jadi di sini semua letak-letak main saya tadi yang saya jelaskan tadi satu persatu, dan sinilah ini semuanya dikumpulkan. Nah, kita akan coba run ini.
Nah, ini pengkodean saya coba run. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, jadi sekian presentasi tugas besar Grafkom saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih Pak Syoto atas perhatiannya.